Jawami. Kitab Jamul Jawami itu min haitsul lafzi, min haitsul ismi, nama kitab. Jamul Jawami itu dikarang oleh seorang ulama besar. Siapa itu pengarangnya? Siapa? Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Ali. Jadi kalau ngaji itu kamu jangan asal ngaji, harus tahu sonitnya siapa. Ya. Imam Tajuddin As-Subki itu terkenal dengan Tajuddin As-Subki. Beliau ini punya orang tua namanya Ali, disebut Taqiyuddin. Bapaknya itu namanya Taqiyuddin As-Subki. Ya. Kalau Imam Tajuddin namanya Tajuddin As-Subki. Kita bicara dulu Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki itu punya saudara namanya Bahauddin As-Subki. Jadi ada 3 tuh As-Subki. Pertama siapa? Taqiyuddin As-Subki, itu Imam Ali, nanti kita ceritakan. Taqiyuddin As-Subki punya anak 2, laki-laki semua. Ya. Satu namanya Bahauddin As-Subki, itu kakaknya. Terus Baha itu mungkin tafaulan ke situ, Allah. Bahauddin As-Subki. Adanya namanya siapa? Tajuddin As-Subki. Nah, ini yang mengarang kitab Jamul Jawami. Jamul Jawami itu matan. Kalau kamu beli kitab yang model gini, ini sudah campur syarat dengan hasyiah. Hasyiah Al-Bannani ala Syarih Jalal Syamsuddin Muhammad Al-Mahalli. Jadi kitab gini, kitab matan Jamul Jawami ini, Jamul Jawami ini disyarahi, namanya Syarah Jamul Jawami. Ini kan matan. Syarah Jamul Jawami ya, itu dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini saya contohkan biar kamu nanti jelas. Ya. Nah, di sini dari Nahmaduka ya tadi. Nah, ini. Pokoknya di sini Nahmaduka. Ini halaman 7. Yang di dalam kurung ini namanya matan Jamul Jawami. Yang kamu punya itu namanya matan Jamul Jawami. Kemudian di luar kurung namanya Syarah Jamul Jawami. Itu dikarang oleh Imam Mahalli yang ngarang kitab Thalyubi. Ya. Mahalli wal Humayron. Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli, gurunya Asyuyuti. Kemudian di Hawasi namanya, dibuat disarai lagi namanya. Ya. Asyiah itu kaulu kayak anak itu kan asyiah. Ini yang ngarang namanya Syekh Al-Bannani. Ya. Siapa? Syekh Al-Bannani. Maka di sini ada tuh. Asyiah Al-Bannani. Itu di sini, Asyiah Al-Bannani itu yang ada di dalam kotak tapi bawah. Ya. Yang pinggir namanya Hawashi. Ini yang ngarang ada lagi. Ya, Imam Syarbini. Ya. Oh, imam besar itu Syarbini. Ya. Yang ngarang ini Imam siapa? Syarbini. Merangkap jadi media center. Siapa itu Tajuddin As-Subki yang ngarang Jamul Jawami? Tajuddin As-Subki itu nama aslinya Abdul Wahab. Bapaknya namanya Ali, jadi Abdul Wahab bin Ali. Bin Abdul Kafi As-Subki. Subki itu nama sebuah kampung di Mesir. Namanya apa itu, ada yang mengatakan
meninggal 771 Hijriah. Jadi beliau punya usia itu 44 tahun. Sangat muda. Ya. Ini biar kenal ya, saya terangkan sedikit singkat sejarah beliau. Beliau itu adalah faqihun syafi'iyun mu'arikhun arabiyyun wa qadir qudat. Orang ulama yang ahli fikih, bermadzhab Syafi'i, ahli sejarah, ya, ahli bahasa Arab, juga menjadi qadir qudat, jadi hakim di Dimsyaq. Ya. Jadi lahirnya dia di Mesir, beliau itu, kemudian sama ayahnya Syekh Taqiyuddin dibawa ke Dimsyaq, Damaskus, Syria. Itu masih ketika beliau masih kecil. Dan keistimewaan beliau itu tolqol lisan. Tolqol lisan itu lidahnya itu fasih. Ya. Jadi kalau mengucapkan kata-kata itu jelas. Tolqol lisan. Kemudian qawiyul hujjah, punya argumen yang kuat dalam membahas fikih, ya, usul fikih. Beliau satu-satunya qadil qudat yang umurnya sangat muda, 44 tahun. Beliau meninggal itu kena penyakit taun, penyakit wabah pada waktu itu, ya, tahun 771. Itu kan sebagai seorang mufti di Dimsyaq, biasa ngisi khutbah Jumat dan lain-lain. Hari Jumat itu beliau khutbah, masih bisa khutbah. Kemudian malam Sabtunya terserang penyakit, panas dingin, sampai meriang. Hari Ahad masih belum sembuh. Pas malam Selasa meninggal. Meninggalnya hari Selasa. Usianya berapa? 44 tahun. Ini saya siapa? Tajuddin. Beliau punya orang tua namanya Taqiyuddin As-Subki. Juga orang alim, disebut Syekhul Masyayikh, Syekhul Masyayikhina. Syekhul Masyayikh itu ya Taqiyuddin As-Subki. Namanya Abu Hasan Ali, berarti Ali bin Abdul Kafi bin Abdul Kaf As-Subki. Lahirnya tahun 683 Hijriah. Meninggalnya tahun 756 Hijriah. Usia beliau itu 73 tahun. Jadi orang tuanya usianya cukup panjang, 73. Beliau seorang ahli fikih, al-faqih, asy-syafi'i, as-sufi, orang yang ahli tasawuf, al-muhaddis, al-hafidh, seorang yang ahli hadis, al-mufassir juga, al-hafidh, hafal Quran, hafal hadis, al-muqri, al-usuli, al-mutakallim, an-nahwi, al-lughawi, al-adib, al-hakim. Beliau sangat alim. Ya. Ilmu adab, ya. Ilmu peradaban Arab, ya. Budaya Arab, ilmu sihir, ilmu nahu, ilmu sorof, semua beliau kuasai. Termasuk qiraah sabah beliau kuasai. Maka beliau itu disebut Syekhul Islam. Taqiyuddin As-Subki. Itu bapaknya siapa? Imam Tajuddin. Beliau ini, guru beliau itu termasuk ya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, Imam Ibnu Athaillah yang ngarang Syarah Hikam, Ibnu Athaillah As-Sukandari. Nanti kita kalau ngaji Hikam itu kita baca sejarah beliau. Itu gurunya Syekh Taqiyuddin. Kemudian Syekh Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu gurunya bapaknya Tajuddin. Itu Taqiyuddin. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Kemudian murid beliau itu yang paling disayang ya dua, Tajuddin As-Subki dan Bahauddin As-Subki. Murid beliau, jadi anaknya itu memang ngaji langsung sama beliau.
Kemudian murid beliau juga Jalaluddin As-Suyuti, ya. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maklum sudah masyhur sudah ini. Ini murid beliau. Ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang Bulughul Maram, itu juga murid beliau. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang ngarang kitab Tuhfah yang paling terkenal, itu muridnya Syekh Taqiyuddin. Banyak karangan beliau itu, Syekh Taqiyuddin karangannya sampai 200 lebih. Ada yang menghitung sampai 211 karangan beliau. Yang paling terkenal itu kitab Fatawa As-Subki. Jadi kalau disebut As-Subki itu siapa? Apa Taqiyuddin As-Subki, bapaknya apa Tajuddin As-Subki? Ada lagi anak beliau yang pertama itu namanya Bahauddin As-Subki. Ya alim juga. Bahauddin As-Subki itu namanya Ahmad. Ahmad bin Ali, berarti apa? Bin Abdul Kafi As-Subki. Jadi anak pertama namanya siapa? Ahmad. Anak kedua namanya Abdul Wahab. Disebut As-Subki karena memang keturunan dari sana, dari kota Subki. Ya. Kalau sini ya Asungapanin, Al-Ciberni, gitu. Nulisnya susah itu nulisnya. Asukabumi aja lah. Al-Jampangi, gitu. Yang repot Al-Cirangkongi. Nah kalau Bahauddin As-Subki itu lahir 719, jadi lebih dulu dari adanya 719, ya beda 8 tahun. Jadi saya Bahauddin lahir, kemudian adanya 8 tahun sebelum. Kemudian wafat tahun 773. Jadi yang wafat adanya dulu 771 kan tadi. Kalau kakaknya 773. Makanya ketika Syekh Tajuddin As-Subki jadi mufti di Dimsak, ketika beliau meninggal, ini ada yang meninggal, kemudian Syekh Bahauddin As-Subki ini menggantikan posisinya. Ya. Posisi adanya itu suruh menggantikan. Jadi memang keluarga Qadil Qudwat, keluarga alim. Jadi guru beliau ya itulah, bapaknya sendiri Syekh Taqiyuddin, kemudian Syekh Al-Asfahani, ya, beliau mendalami mazhab Syafi'i dan juga menjadi dosen di sana di Syam, ya. Dan beliau ini sangat dicintai oleh masyarakat Mesir, ya. Wa kana ahlu Misra yuhibbunahu hubban jam. Jadi sangat diagung-agungkan oleh penduduk Mesir, Bahauddin As-Subki. Kenapa? Karena memang beliau itu min sa'ati ilmin, orang alim, wa isanin, dan bagus, juga memberikan santunan sosial. Jadi orang-orang yang butuh itu kalau cari pinjaman uang gak Syekh Bahauddin. Kalau minta bantuan ya kepada Syekh Bahauddin. Beliau sangat sayang kepada ahli penduduk Mesir. Dan beliau ini termasuk yang suka tinggal di emperan Masjidil Haram. Tiap tahun pergi haji beliau. Subhanallah. Jadi selalu ada di itikaf di Masjidil Haram. Beliau juga banyak kitab karangannya, di antara kitab Arusul Afrah, antara Talkhisul Miftah, kitab Balaghah yang ada fan 3 itu, ya. Kita Balaghah kan fan 3. Kitab apa itu? Mani, Bayan, Badai. Ilmu Balaghah. Itu imam beliau itu kitab Talkhis, ya. Kalau kamu punya kitab Syarah Talkhis itu yang ngarang adalah Imam Bahauddin. Jadi keluarga As-Subki ini memang keluarga alim.
Kemudian Al-Banani, kalau di sini nggak ada ya Al-Banani. Al-Banani itu yang bikin hasiahnya. Saya nggak cerita Al-Banani dulu, saya cerita tentang apa namanya, ya Al-Banani dulu nggak apa-apa lah. Kalau Al-Mahali kamu sudah maklum, sudah dijelaskan Al-Mahali dengan siapa? As-Suyuti. As-Suyuti yang muridnya Al-Mahali ya. Al-Banani ini yang mungkin kalian belum banyak tahu lah, dan mungkin baru dengar. Al-Banani itu siapa? Oh ya, kalau Imam Bahauddin As-Subki itu tadi lahir tahun berapa? 719, meninggal tahun 773. Usianya 54 tahun. Jadi kalau Imam Tajuddin itu umurnya 44 tahun, Imam Bahauddin As-Subki umurnya 54. Tapi kalau bapaknya Taqiyuddin As-Subki umurnya berapa? 73. Ya umur ya Allah yang ngasih. Tapi walaupun beliau Tajuddin sama saya Bahauddin usianya relatif disebut pendek, tapi panjang sebetulnya, karena karyanya sekarang sampai dibaca. Ya. Termasuk Imam Tajuddin As-Subki itu kan banyak karangannya yang fenomenal itu kan kitab Tabaqat ya, Tabaqatus Syafi'i. Tabaqatus Syafi'i itu menerangkan tentang sejarah-sejarah ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ada 3 itu, ada Tabaqat Kubro, ada Tabaqat Wusto, ada Tabaqat Kubro. Tabaqat Kubro kemarin dicek harganya berapa sekarang, Pak? 1,5 juta. Ya masih terjangkau lah. Kalau motornya Salman berapa? Masih mahalan motor, man. Ada lagi kitab Syiaru A'lamin Nubala, itu lebih lengkap, itu dikarang oleh Imam Az-Zahabi tentang sejarah-sejarah ulama-ulama, dan dari mulai para sahabat sampai ulama, termasuk Syekh Aswad Ad-Du'ali, di situ ada Imam Kisai, Imam Sibawai, Imam Khalil, termasuk ulama-ulama yang bergelut di fikih, usul fikih, itu di kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berapa harganya, Bang? Az-Zahabi 1,8. Ya masih murah. Ya. Gus, motornya berapa, Gus? Bahasa Inggris deh. Hah? Oh, ini. Oh. Tong cicing baik, Gus. Makan tuh kayak mana ya? 1,8. Ya. Memang ya lumayan, jilidnya banyak. Nantilah kalau kamu lihat sudah menguasai ilmu-ilmu yang penting itu, yang alatnya itu, dan kecil nabung dikit-dikit beli. Yang penting dulu lah. Nah, sarannya Ibna, Bujairemi, ya. Sarannya Wahab, Jeremy juga. Ya. Yang sarah-sarah itu nanti dilengkapi. Tidak perlu mungkin kalau terlalu banyak, ya yang penting-pentingnya aja. Tufani ayam harus punya lah. Ya. Al-Banani itu, beliau ini orang Maghribi. Maghribi itu Maroko, negara Afrika. Al-Banani negara Afrika yang kesannya memang kulit hitam. Ya. Beliau seorang ulama fakih, ulama ahli fikih, usuli, asalnya dari Maghribi, Maroko, kemudian beliau hijrah ke Mesir, mendalami ulama fikih di sana. Lahirnya nggak diketahui kapan. Ya. La yu'rafu tarikhu maulidihi. Nggak diketahui kapan. Bukan maksudnya nggak diketahui itu karena memang tidak terdeteksi lah oleh ulama-ulama yang, karena memang lahirnya di Afrika. Tapi meninggalnya terdeteksi. Meninggalnya itu tahun 1198. Jadi yang bikin hasiah ini Al-Banani masih abad, termasuk ya kelompok yang muasirin abad ke-10 Al-Banani. Kemudian beliau juga di sana menjadi dosen, guru besar di Al-Jami Al-Azhar.
atau di Mesir. Kemudian beliau mengarang kitab, ini yang kitab yang fenomenal yang beliau garang nih, Hasyiyah Al-Allama Al-Bannani. Jadi Al-Bannani itu menyarahi kitabnya Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Ya. Kalau beliau di sana.